Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanda Alpareja. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari PPT yang kami buat. Tujuan utama dari PPT ini adalah untuk membahas mengenai sistem konveyor sebagai bagian dari tugas asesmen pada mata pelajaran pilihan dengan judul distribusi 2 titik. Melalui presentasi ini, kami ingin menjelaskan bagaimana konveyor digunakan sebagai alat pemindah material dari satu titik ke titik lainnya secara lebih efektif dan efisien dalam proses kerja atau produksi. Selain itu, dalam presentasi ini, kami juga akan menyampaikan teori singkat tentang konveyor seperti pengertian, fungsi, komponen utama, dan prinsip kerjanya. Kami juga akan menjelaskan cara pengoperasian konveyor yang benar dan aman sesuai prosedur, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keselamatan kerja atau K3 dalam penggunaan alat tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agi Sabrian Saputra dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah sistem keselamatan kerja untuk mencegah kecelakaan melalui lingkungan yang aman, kepatuhan SOP, dan menggunakan APD. APD yang digunakan adalah helm, sepatu safety, sarung tangan, kacamata, dan baju praktek. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Ultira Pratama dari kelompok 3. Kali ini saya ingin presentasikan tentang bahan dan alat yang digunakan untuk konveyor. Nah, yang pertama sensori air. Sensori air ini untuk mendeteksi suatu benda yang ada di depannya gitu. Nah, kemudian sensor TCS 1300. Nah, sensor TCS 1300 itu teman-teman untuk mendeteksi warna seperti warna merah, warna putih ataupun warna biru. Nah, kemudian Arduino Uno. Arduino Uno ini berfungsi untuk sebagai otak semua alat gitu, kayak untuk menggerakkannya itu menggunakan Arduino gitu. Nah, kemudian Outsil. Nah, Outsil ini untuk mengarahkan dari Arduino ke Outsil, kemudian ke komponen-komponen lain seperti solenoid, silinder atau relay. Nah, gitu. Kemudian ada yang namanya relay 8 pin. Nah, relay 8 pin ini saklar otomatis untuk Arduino Uno. Jadi Arduino Uno ini menggunakan relay 8 pin sebagai saklar. Jadi otomatis sendirilah gitulah. Nah, kemudian terminal relay. Nah, terminal relay ini untuk merapikan dan memperlihat supaya lebih bagus perkabelan gitu, teman-teman. Jangan teman-teman ya. Kemudian solenoid valve. Nah, solenoid valve ini untuk mengarahkan angin ke silinder dengan secara otomatis gitu. Kemudian silinder tersebut untuk mendorong suatu benda yang didapat dari sensori air. Kemudian MCB. MCB ini untuk memutus arus ketika ada konslet atau arus listrik berlebihan gitu. Nah, kemudian switch atau tombol itu untuk menyalakan suatu komponen. Jadi menggunakan switch gitu, teman-teman. Nah, kemudian emergency switch. Nah, emergency ini berfungsi untuk ketika ada kerusakan pada komponen seperti atau IR-nya atau sensor TCS atau yang lainnya lah, teman-teman. Kita bisa menggunakan tombol tersebut untuk mematikan semua listriknya. Kemudian terminal blok. Nah, terminal blok ini untuk merapikan perkabelan, teman-teman. Jadi untuk merapikan perkabelan, lebih tepatnya sih supaya terlihat lebih rapi ya. Nah, filter pneumatik itu untuk membersihkan angin yang masuk ke solenoid dan silinder supaya lebih bersih tanpa ada kotoran yang masuk, debu lah. Kemudian power supply 5 volt dan 24 volt. Nah, power supply 5 volt ini untuk menyalakan Arduino Uno, sensori R, sensor TCS, motor DC, dan lebih ada lagi lah pokoknya gitu.
Karena kalau misalkan pakai yang 24 volt itu nggak sesuai sama apa yang berfungsi, nggak sesuai sama Arduino-nya, karena kan Arduino itu maksimalnya 6,5 6 apa 6,5 ya. Nah kemudian ada yang namanya puli ini untuk menggerakkan suatu benda yang puli ini untuk menggerakkan suatu benda, menjalankan suatu benda teman-teman. Jadi kan kayak dari motor DC dia menggerakkan gitu, dan belt ini untuk menggerakkan puli juga sih. Nah gitu lebih tepatnya teman-teman. Untuk alat-alatnya seperti obeng, terus apa itu, solderan, test pen, multimeter, tang lancip. Nah gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya ngomongnya seperti itu teman-teman. Teori singkat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konveyor. Konveyor merupakan sebuah alat atau sistem mekanis yang dirancang untuk membantu proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain secara otomatis. Sistem ini banyak digunakan dalam dunia industri karena mampu membuat proses distribusi material menjadi lebih cepat, teratur, dan efisien. Dengan adanya konveyor, perpindahan barang tidak lagi harus dilakukan secara manual oleh pekerja sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, serta meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu, penggunaan konveyor juga membantu menjaga alur kerja produksi tetap stabil karena barang dapat bergerak secara terus-menerus mengikuti jalur yang telah dirancang sebelumnya. Hal ini membuat proses produksi menjadi lebih efektif, rapi, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun risiko cedera kerja yang biasanya terjadi saat pemindahan barang secara manual. Cara kerja sistem dalam pengoperasiannya, sistem konveyor biasanya diaktifkan melalui tombol mulai yang menandakan bahwa proses pemindahan barang akan dimulai. Setelah benda ditempatkan pada area awal, perangkat pendeteksi akan bekerja untuk mengenali karakteristik tertentu dari benda tersebut, misalnya warna atau jenisnya. Berdasarkan hasil pendeteksian tersebut, sistem kemudian mengatur pergerakan komponen mekanis seperti motor, penggerak atau aktuator agar barang dapat diarahkan menuju jalur yang sesuai. Proses ini berlangsung secara otomatis sehingga benda dapat dipindahkan, dipilah atau diarahkan tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung. Dengan mekanisme ini, sistem dapat membantu mempercepat proses kerja serta memastikan setiap benda bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan dengan lebih akurat dan terkontrol. Adapun teori singkat dari distribusi dua titik adalah metode penyaluran atau pemindahan barang yang melibatkan dua lokasi utama, yaitu titik asal dan titik tujuan. Pada sistem ini, suatu benda atau material dipindahkan langsung dari tempat awal menuju tempat akhir tanpa melalui banyak tahap perantara. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai sistem industri, terutama pada proses produksi dan sistem otomatis. Karena alurnya sederhana dan mudah dikendalikan. Dalam penerapannya, titik pertama biasanya berfungsi sebagai tempat awal atau area pengambilan barang. Di lokasi ini, benda yang akan dipindahkan disiapkan sebelum proses distribusi dimulai. Setelah sistem diaktifkan, barang kemudian bergerak melalui suatu media pemindahan seperti konveyor, rel mekanis, atau alat pemindahan lainnya menuju titik berikutnya. Pergerakan ini biasanya dikendalikan oleh sistem otomatis yang memastikan bahwa barang berpindah dengan arah dan kecepatan yang sesuai. Diasumsikan bahwa terdapat benda kerja pada loading area. Saat tombol start ditekan, maka indikator 1 start hijau menyala normal, indikator yang lain dalam keadaan mati. Kemudian sensor IR1 mendeteksi benda kerja dan diiringi dengan kondisi indikator 1 hijau menyala berkedip terus-menerus. Selanjutnya, piston silinder 1 akan bergerak maju mendorong benda kerja dari loading area ke conveyor belt. Lalu piston silinder 1 kembali ke posisi semula. Benda kerja yang didorong piston silinder 1 akan terdeteksi oleh sensor IR2 dan kemudian konveyor pun akan berjalan. Setelah berjalan, benda kerja akan melewati sensor TCS untuk memilah benda kerja sesuai warna yang terdeteksi atau sudah dikode. Diasumsikan terdeteksi warna benda kerja. Motor konveyor terus berjalan membawa benda kerja. Saat benda kerja terdeteksi warna merah, maka konveyor akan berjalan sampai di depan sensor IR3. Maka motor konveyor berhenti. Selanjutnya, piston silinder 2 akan bergerak maju mendorong benda kerja ke buket A. Kemudian bergerak mundur kembali ke posisi semula dan indikator 1 hijau akan tetap menyala normal.
Jika hasil sensor TCS mendeteksi warna putih, maka piston silinder 2 tetap diam pada posisinya dan konveyor terus berjalan membawa benda kerja lalu berhenti di depan sensor IR4. Piston silinder 3 akan bergerak maju mendorong benda ke buket B, kemudian bergerak mundur kembali ke posisi semula dan indikator 1 hijau menyala normal. Sistem akan berulang ketika sensor TCS mendeteksi benda kerja sesuai warna yang terdeteksi seperti merah, putih, dan biru selama tombol stop, reset, dan emergency tidak ditekan. Tombol stop akan menghentikan kerja mesin setelah satu siklus selesai. Indikator 3 stop merah menyala dan indikator 1 start hijau tidak menyala. Setelah siklus selesai, sistem akan berhenti total dan semua indikator tidak menyala. Untuk mengulang kembali harus menekan tombol start. Tombol emergency akan menghentikan kerja mesin tanpa menyelesaikan siklus dan semua indikator mati. Kemudian untuk melanjutkan sistem, tombol emergency dilepas dan tombol reset ditekan selama 2 detik dan indikator 2 reset kuning menyala, kemudian mati. Selanjutnya indikator 1 start hijau menyala, maka sistem akan menyelesaikan satu siklus. Perkenalkan, nama saya Rizky Wuldera Pratama dari kelompok 3. Kali ini saya akan membagikan programan Arduino dan Otsil. Ini untuk Otsil. Dan untuk Arduino ini. Kalau ingin mengubah, dia akan kali ini saya menjelaskan fungsi dari tombol-tombol yang ada di sini. Yang pertama, tombol stop yang berfungsi sebagai untuk menstopkan konveyor. Tombol yang kedua berfungsi sebagai restart atau mengulang proses konveyor. Tombol yang ketiga adalah tombol start atau tombol yang berfungsi untuk mengaktifkan konveyor. Yang tombol yang keempat adalah tombol emergency yang berfungsi untuk memutus arus ketika terjadi trouble dalam kelistrikan. Oke, saat ini konveyor dalam keadaan mati. Kalau kita nyalakan dengan lalu kita pencet tombol hijau. Benda kerja warna putih akan diletakkan di rolling area. Silinder 3, silinder 2 dan sensor 3 akan mati. Dan silinder 3 dan sensor 4 akan nyala. Kita letakkan benda kerja warna merah di silinder 1 dan IR1. Lalu silinder 1 mendorong dan IR2 proses bekerja untuk menjalankan bel ke TCS. Dan silinder 2 dan IR3 mendeteksi dan konveyor 2 mendorong dan mengembalikan lagi. Pak, kalau ini sepeda besar ini bertahan memang. Yang dia punya